Ini Bu Anik, kita lagi ngomongin kemampuannya Bu Anik. Oh itu, kenapa emangnya? Kalian masih nggak percaya kalau saya itu indigo? Terserah sih sebenarnya mau percaya atau enggak. Yang jelas saya bisa membaca aura seseorang. Kalau gitu Bu Anik bisa dong baca aura seseorang yang negatif. Kira-kira siapa ya Bu Anik? Sebenarnya saya pengen ngomongin ini dari dulu, tapi saya nggak enak sama dia. Siapa emangnya Bu? Kasih tahu aja. Sebenarnya yang punya aura buruk itu Adi. Auranya dia benar-benar gelap. Saya yakin kalau orang yang di dekatnya pasti akan kena sial. Saya dengar-dengar Bu Anik itu bisa lihat hantu ya? Ih, serem. Iya, katanya sih dia itu indigo, terus bisa melihat aura seseorang. Aura seseorang? Wah, keren juga ya Bu Anik. Tapi kok saya kurang yakin ya? Soalnya kan dia dulu itu bukan indigo. Masa tiba-tiba jadi indigo gitu sih? Saya sih pernah dengar mata batin itu bisa dibuka dan ditutup. Mungkin mata batin milik Bu Anik dibuka, makanya dia bisa ngelihat hantu. Terus lama-lama jadi indigo. Sore ibu-ibu, Bu Reisa, saya mau beli gulanya ya 1/4. Udah itu aja. Sebentar ya Bu Anik, saya ambilkan dulu. Bu Anik, katanya kamu itu indigo ya? Kok bisa sih Bu? Setahu saya Bu Anik itu dulunya bukan indigo deh. Bener Bu Histi, saya seorang indigo. Kalau itu saya nggak tahu. Tiba-tiba aja saya bisa melihat dan merasakan aura seseorang. Saya juga bisa melihat masa depan. Serius Bu Anik? Wah, Bu Anik bisa dong melihat masa depan saya. Ini Bu Anik gulanya. Makasih ya Bu Reisa, ini uangnya. Saya bisa baca masa depan siapapun. Jadi kalau kalian mau tahu masa depan, tinggal datang aja ya ke saya. Masa sih Bu Anik bisa lihat masa depan? Kayaknya ada yang aneh deh. Wah, serius nih Bu Anik, saya jadi penasaran sama masa depan saya. Nanti kapan-kapan saya main deh ke rumah Bu Anik. Iya Bu Reisa, boleh banget kok main ke rumah saya. Ya udah, saya duluan ya. Mari ibu-ibu. Saya jadi penasaran sama masa depan saya. Nanti saya coba tanya ke Bu Anik. Saya juga Mbak Koko. Nanti kita pergi bareng ya. Bu Histi, kamu mau ikut gak? Enggak deh Bu, saya nggak terlalu percaya sama orang yang bisa melihat masa depan. Kebanyakan mereka hanya mengada-ngada. Kalau gitu saya permisi ya Bu. Itu Bu Histi kayak lagi nyindir Bu Anik. Kayaknya dia nggak percaya deh sama kemampuannya Bu Anik. Kayaknya sih iya Mbak Koko. Tapi kayaknya Bu Histi itu cuma iri deh. Biarin aja deh, nggak usah dipikirin. Serius Bu Anik, kalau toko saya bakalan lebih rame. Wah, saya senang banget kalau gitu. Iya Bu, benar. Saya melihat aura yang bagus dari ibu. Toko ibu itu pasti rame terus. Bahkan ya, beberapa hari ke depan toko ibu bakalan jauh lebih rame. Alhamdulillah, saya senang dengernya. Bu Anik ini memang benar-benar hebat ya, bisa melihat masa depan. Oh iya Bu Anik, saya ada satu pertanyaan. Apa Bu? Masih tentang masa depan ibu? Iya Bu Anik, kira-kira saya dan suami saya bakalan langgeng gak ya? Sebentar ya Bu Raisa, saya terawang dulu. Yang saya lihat rumah tangga ibu akan hancur. Hah? Hancur bagaimana Bu Anik? Jangan main-main dong. Saya cerita takut kalau kayak gini. Saya tidak main-main Bu Raisa. Ibu harus berhati-hati. Kehancuran rumah tangga ibu ada di depan mata. Terus apa yang harus saya lakukan? Saya nggak mau rumah tangga saya hancur gitu aja. Bu Raisa tenang aja. Rumah tangga ibu bisa dipertahankan kok. Asalkan salah satu di antara kalian ada yang menurunkan ego. Kalau berantem harus ada yang mengalah. Oh gitu ya Bu Anik. Saya akan coba memperbaiki. Saya akan lebih menurunkan ego. Nanti saya juga bakalan cerita ke suami saya. Itu kayak Bu Kinan. Bu Kinan, ada apa ya Bu? Bu Kinan, gak mau ngeliat masa depan Bu? Bu Anik bisa loh ngeliat masa depan. Saya barusan tanya soal masa depan saya. Iya Bu Kinan, ibu gak ada niatan untuk melihat masa depan. Siapa tahu aja kita bisa mempersiapkan dari sekarang, biar kita tahu kalau masa depan kita nanti buruk bisa langsung diperbaiki. Tidak perlu Bu Anik, masa depan itu kan rahasia Allah. Biarkan semuanya berjalan dengan semestinya. Saya tidak perlu tahu masa depan saya seperti apa. Oh Bu Kinan, gak seru. Yakin Bu gak mau tahu soal masa depan? Saya benar-benar bisa melihat masa depan ibu loh. Gak usah Bu Anik. Gimana Bu, warga desa sudah percaya kalau kamu itu indigo? Tentu saja, keluarga desa ini mulai percaya kalau aku itu indigo. Ya meskipun ada beberapa orang yang gak percaya. Siapa yang gak percaya? Itu tuh Bu Hesti sama Bu Kinan. Dia kayaknya gak percaya deh sama kemampuan aku. Kalau soal itu mah gampang, kamu tinggal meyakinkan warga lagi aja. Tapi gimana caranya Mas? Susah ngeyakinin mereka. Apalagi Ibu Histi, dia mana percaya sama indigo. Ya kamu berusaha lah. Atau kamu bisa meramal seseorang. Misal bilang kalau aura seseorang itu negatif. Aku sih pengen nyoba. Cuma aku belum tahu harus meramal aura siapa. Soalnya takut salah. Ya kamu pakai insting kamu lah. Insting kamu kan tajam tuh. Buktinya tebakan kamu selalu benar kan?
Iya sih mas, tapi kadang aku itu suka takut. Soalnya udah banyak warga yang meminta meramal masa depannya. Aku takut kalau ramalannya meleset. Kamu tinggal bilang aja kalau masa depan itu bisa berubah, gampang kan? Ngomong sih gampang, tapi aku yang deg-degan nih. Aku harus cari alasan yang bisa diterima sama mereka kalau misalnya ramalan aku meleset. Seperti aku bilang tadi, bilang aja kalau setiap masa depan itu bisa berubah. Terus kalau mereka minta bukti, bilang aja kalau itu rahasia yang nggak bisa sembarangan orang tahu. Nanti aku coba pikirin deh. Kamu serius nggak percaya sama apa yang Bu Anik katakan? Dia itu indigo loh. Bukannya nggak percaya, cuma saya ragu aja Bu. Soalnya kan Bu Anik dulunya bukan indigo. Masa tiba-tiba jadi indigo sih? Apa nggak curiga? Saya sih nggak curiga apapun, malahan saya percaya. Soalnya ini ya Bu, udah banyak tuh buktinya kalau apa yang dikatakan Bu Anik itu benar. Kemarin aja dia bilang kalau tokonya Bu Raisa bakal laris manis, dan ternyata bener loh Bu. Ya mungkin udah rezekinya Bu. Kan dari dulu tokonya Bu Raisa emangnya rame. Wah, pagi-pagi udah ada di pos ronda aja nih. Lagi pada ngapain ibu-ibu? Kayaknya lagi seru banget ngobrolnya. Ini Bu Anik, kita lagi ngomongin kemampuannya Bu Anik. Oh itu, kenapa emangnya? Kalian masih nggak percaya kalau saya itu indigo? Terserah sih sebenarnya mau percaya atau enggak. Yang jelas saya bisa membaca aura seseorang. Kalau gitu Bu Anik bisa dong baca aura seseorang yang negatif. Kira-kira siapa ya Bu Anik? Sebenarnya saya pengen ngomongin ini dari dulu, tapi saya nggak enak sama dia. Siapa emangnya Bu? Kasih tahu aja. Sebenarnya yang punya aura buruk itu Adi. Auranya dia benar-benar gelap. Saya yakin kalau orang yang di dekatnya pasti akan kena sial. Bu Anik, jangan suka ngomong sembarangan. Adi itu tetangga saya. Dia nggak mungkin pembawa sial. Buktinya saya nggak pernah tuh kena sial gara-gara Adi. Untuk apa saya bohong Bu Isti? Adi itu emang auranya gelap, banyak aura negatif. Buktinya orang tuanya aja meninggal. Sekarang Adi hanya sendirian. Orang tuanya Adi memang meninggal. Bukan berarti itu semua karena Adi. Orang tuanya meninggal karena memang sudah takdir. Bu Isti kenapa jadi marah kayak gini sih? Biasa aja kali Bu. Saya kan hanya berbicara fakta. Ini nih yang bikin saya nggak mau ngasih tahu. Sudah, jangan bertengkar Bu Isti. Kalau kamu memang tidak percaya dengan apa yang Bu Anik katakan, ya sudah Bu Isti nggak perlu marah kayak gitu. Gimana saya gak marah? Bu Anik ini ngomongnya sembarangan. Susah banget sih bikin Bu Isti percaya. Bu Anik yang sabar ya. Mungkin Bu Isti itu cuma iri aja sama Bu Anik. Iya Bu. Kenapa Bu Anik tega banget ya ngefitnah aku kayak gitu? Aku bukan penyebab ibu dan ayahku meninggal. Gara-gara omongan Bu Anik, orang-orang jadi mengucilkan aku. Sekarang bukan cuma ibu dan ayah yang ninggalin aku, tapi orang-orang juga. Aku benar-benar sendirian. Jangan deket-deket sama dia Pak. Dia itu anak pembawa sial. Auranya itu negatif banget. Pak Jarwo pasti ngerasain kan? Iya Bu Anik, ibu benar. Saya ngerasain aura negatifnya. Saya enggak mau deh deket-deket sama dia, takut kena sial. Haha, bener banget Pak Jarwo. Jangan deket-deket sama dia, nanti kena sial loh. Bagus deh kalau dia pergi. Kalau bisa dia pergi deh dari desa ini, biar desa ini gak kena sial. Bu Anik, enggak sepantasnya kamu ngomong kayak gitu soal Adi. Dia itu anak yatim piatu Bu. Dia hidup sendirian. Jangan sampai perkataan ibu bikin Adi semakin sendirian. Kasian dia Bu. Bu Kinan, jangan ikut campur deh Bu. Saya itu ngomong kayak gini bukan tanpa dasar. Emang auranya Adi gelap kok. Bu Kinan, kalau itu emang kasihan sama Adi, ya udah ibu aja yang nemenin dia. Tapi kalau sampai ibu kena sial, jangan minta tolong ke kita atau keluarga ini. Astagfirullahaladzim, Pak Jarwo sadar apa yang Bapak omongin. Kalian ini benar-benar tega ya. Saya nggak habis pikir sama kalian. Bukinan ini sama kayak Bu Histi. Mereka sama sekali nggak percaya sama aku. Kita lihat aja, sebentar lagi aja Bukinan pasti bakalan kena sial. Iya kan Bu Anik? Iya Pak Jarwo, Bukinan pasti bakalan dapet sial. Kenapa orang-orang semakin menjauhi aku? Aku kan gak salah apa-apa sama mereka. Ibu, ayah, aku benar-benar kesepian. Kenapa kalian pergi ninggalin aku begitu cepat? Adi? Bu Histi, Bu Kinan, ada apa ya ibu-ibu ke rumah saya? Kalian gak takut kena sial? Astagfirullah Adi, kenapa kamu ngomong kayak gitu? Saya sama sekali gak punya pikiran kayak gitu. Saya gak percaya sama apa yang diramalkan sama Bu Anik. Saya juga Adi, saya sama sekali nggak percaya sama Bu Anik. Kita kesini cuma mau memastikan keadaan kamu kok. Kamu nggak perlu takut ya. Orang-orang mungkin menjauhi kamu, tapi saya dan Bu Histi akan ada di pihak kamu. Terima kasih ya Bu Kinan. Bu Histi, saya sedikit lega. Saya pikir orang-orang di desa ini semuanya menjauhi saya, tapi ternyata Bu Kinan dan Bu Histi tidak menjauhi saya.
Iya deh, sama-sama. Kita melakukan ini semua karena kamu adalah anak dengan teman kita. Sebelum akhirnya ibu kamu meninggal, mereka berpesan untuk menjaga kamu. Sekali lagi terima kasih ya ibu-ibu. Kamu gak perlu khawatir Adi, kita pasti akan membongkar kebohongannya Bu Anik. Maksudnya apa ya Bu? Jadi Bu Anik itu bohong? Benar Adi, saya merasa kalau Bu Anik itu berbohong. Makanya kita lagi cari cara untuk membongkar kebohongan dia. Gimana kalau ibu-ibu ngebuktiinnya pas di acara arisan aja? Di sana kan banyak orang, nanti ibu-ibu minta Bu Anik untuk meramal. Boleh juga tuh, kita sembunyiin barangnya warga. Setelah itu kita minta tolong Bu Anik untuk menerawang di mana benda itu. Dengan begitu, dia pasti bakal ketahuan berbohong. Wah, ide bagus tuh Gusti. Ibu-ibu, dompet saya hilang. Gimana ini? Serius Bu, kok bisa? Ketinggalan kali Bu? Gak mungkin kalau ketinggalan. Saya udah bawa dompetnya ke sini, jadi gak mungkin ketinggalan. Aduh, gimana ini? Ada banyak uang di dalamnya. Bu Raisa tenang ya, gimana kalau kita cari dulu? Kenapa kita nggak minta tolong Bu Anik aja? Dia kan indigo nih. Siapa tahu dia bisa menerawang di mana dompet itu. Gimana ini? Gak mungkin kan aku nolak? Kalau aku nolak, yang ada nanti aku dicurigain. Tapi kalau aku iyain, terus kalau tebakan aku salah gimana ya? Bener juga tuh Bu Anik, kamu kan indigo. Bisa dong kasih tahu saya di mana dompet saya. Saya bener-bener pengen tahu. Iya, saya akan mencoba menerawangnya. Saya merasa dompet itu jatuh di rumah. Oh, yang bener Bu Anik. Tuh kan bener apa yang saya bilang Bu. Dia aja mau jawab salah. Orang dompetnya Bu Raisa ada di saya. Iya Bu, terbukti kan kalau omongannya Bu Anik itu salah. Tapi Bu Anik, saya benar-benar sudah membawa dompetnya ke sini. Gak mungkin kan terjatuh di rumah. Saya nggak bohong kok. Jangan berbohong Bu Anik, dompetnya Bu Raisa ada di saya. Saya sengaja menyembunyikan dompetnya Bu Raisa dan meminta Bu Anik untuk menerawang di mana dompetnya Bu Raisa. Tapi kalian terlihat sendiri kan kalau Bu Anik itu salah. Selama ini dia berbohong. Bu Anik, apa benar yang dikatakan Bu Kinan? Selama ini kamu membohongi kita. Tidak, siapa yang berbohong? Tadi itu ramalan saya sedikit meleset. Sudah Bu Anik, tidak perlu berbohong lagi. Sekarang kita semua sudah tahu kalau Bu Anik itu pembohong. Ya ampun, kenapa ini? Kenapa tiba-tiba jadi banyak angin gini? Batu apa itu? Kenapa ada tulisannya seperti itu? Saya benar-benar gak habis pikir sama Bu Anik. Bisa-bisanya dia membohong kita semua. Sesuai jadi indigo, taunya cuma pembohong handal. Nyesel saya pernah percaya sama dia. Sudah Bu Raisa, tidak perlu marah-marah seperti itu. Saya tahu Bu Raisa kesel. Jadikan saja ini pembelajaran untuk tidak percaya sama orang-orang yang punya kemampuan indigo. Mereka itu belum tentu benar. Kamu benar Bu Isti, tapi saya cuma meluapkan emosi saya saja kok. Sekarang orang-orang jadi benci sama aku dan gak ada satupun yang peduli ataupun percaya sama aku. Sekarang aku harus apa? Bu Anik, bisa-bisanya ya kamu bohongin kita. Ingat ya Bu, suatu saat kamu pasti akan mendapatkan ajab. Saya minta maaf Bu, maaf sudah menipu warga sini. Permintaan maaf kamu itu nggak ada gunanya. Kamu sudah mengecewakan semua orang yang ada di sini. Sekarang terima saja akibatnya. Bu Raisa benar, warga desa ini membenciku dan aku harus menanggung semuanya. Sudah Bu Raisa, tidak perlu diperpanjang urusannya. Biarkan saja Bu Anik mendapatkan balasannya. Saya kesel aja Bu, maaf kalau tadi saya kelepasan. Orang-orang menatapku dengan tajam. Mereka semua pasti benci sama aku. Aku benar-benar menyesal sudah membohongi mereka. Coba saja dari awal aku tidak melakukan ini, mungkin orang-orang tidak akan membenciku seperti ini. Aku harus segera meminta maaf ke orang-orang yang sudah aku bohongi, terutama adik. Kamu akan mendapatkan balasannya. Kamu sudah membohongi dan berpura-pura menjadi seorang indigo. Saya mungkin memang pantas untuk mendapatkan balasannya, Nek, karena saya memang sudah membohongi warga di sini. Warga di sini pantas untuk membenci saya. Bukan hanya itu, ajab untuk kamu, Anik. Akan datang ajab yang lebih pedih daripada ini. Ajab apa yang dimaksud dengan nenek itu? Kalau memang itu adalah ajab yang lebih besar, mungkin seharusnya aku ikhlas, karena ini semua adalah balasan yang sudah aku perbuat selama ini. Kenapa rumahku berantakan seperti ini? Gak mungkin rumahku kemalingan kan? Ini kan masih siang, tapi kenapa rumahku berantakan seperti ini? Mas Rojak, kamu di mana Mas? Jangan bilang kamu ninggalin aku ya. Kenapa Mas Rojak pergi ninggalin aku? Ini semua kan idenya dia, tapi kenapa dia yang malah pergi? Sekarang aku sendirian.
Hah, apa ini? Kenapa rumahku bermunculan akar seperti ini? Akarnya semakin banyak. Aku harus cepat-cepat keluar dari sini. Aduh, kenapa pakai jatuh segala sih? Aduh, kakiku sakit. Aku harus pergi dari sini. Jangan sampai akar-akar itu melilit tubuhku. Kenapa rumahku jadi terlilit akar seperti ini? Apa mungkin benar ini semua adalah ajab yang lebih besar? Sekarang aku harus tinggal di mana? Rumahku. Sekarang aku kehilangan semuanya. Mas Rojak pergi meninggalkan aku. Warga desa membenciku. Sekarang rumahku jadi seperti ini. Kenapa ajabku pedih sekali? Inilah akibatnya, Bu. Selama ini kamu sudah membohongi warga desa. Bu Histi, Adi, saya minta maaf atas semua apa yang sudah saya lakukan. Maaf kalau saya sudah membohongi semua orang. Saya juga sudah memfitnah, terutama kamu, Adi. Tolong maafkan saya. Sulit sekali untuk memaafkan Bu Anik. Gara-gara ibu, saya harus dijauhi sama satu desa. Saya benar-benar dikucilkan, Bu. Saya minta maaf, Adi. Saya melakukan semua itu karena dulu saya benci sama ibu kamu. Karena saya iri sama ibu kamu. Tolong maafkan saya. Jadi hanya karena ibu iri dengan ibu saya, Bu Anik melakukan perbuatan kejam seperti ini. Saya benar-benar gak nyangka, Bu. Tolong maafkan saya, Adi. Saya benar-benar menyesal. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya semakin sulit untuk memaafkan ibu. Maaf, Bu Anik, untuk saat ini saya tidak bisa memaafkan ibu. Maafkan saya, Adi. Bu Anik, sekarang kamu tahu kan apa yang kamu lakukan itu punya konsekuensinya. Membohongi orang hanya untuk balas dendam, bahkan membohongi satu desa. Itu perbuatan yang salah, Bu. Iya, saya tahu, Bu Histi. Saya benar-benar menyesal. Lebih baik Ibu minta maaf kepada orang yang sudah dirugikan. Soalnya kan kalau saya sejak awal memang tidak percaya dengan Bu Anik. Bu Histi benar, saya harus minta maaf kepada orang-orang. Saya harap ini bisa dijadikan pembelajaran untuk Bu Anik. Jangan sampai di kemudian hari Ibu melakukan hal yang sama. Tidak, saya tidak akan melakukannya lagi. Saya benar-benar menyesal. Baguslah kalau Bu Anik sudah menyesal. Dulu aku tinggal di rumah yang sangat hangat, tapi sekarang aku tinggal di gubuk yang hampir roboh ini. Gubuk ini tidak bisa menahan rasa dingin. Aku juga sekarang jadi sendirian. Orang-orang menjauhi aku dan tidak ada lagi orang yang percaya sama aku. Aku benar-benar menyesal sama apa yang sudah aku lakukan. Aku tidak ingin berpura-pura menjadi indigo lagi. Buat penonton, janganlah kalian berpura-pura menjadi seorang indigo hanya untuk kepentingan kalian sendiri, karena semua itu pasti ada balasannya, sehingga sesuatu yang diawali dengan kebohongan tidak akan berakhir dengan bahagia. Jangan sampai kalian bernasib sama seperti saya, selalu berpikir sebelum bertindak. Jangan sampai apa yang kalian lakukan sekarang itu membuat kalian menyesal di kemudian hari.